Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah materi pertama untuk fikih di kelas 9 SMPIT Akidah. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada bab 1 yaitu kurban. Kalian akan mempelajari apa itu pengertian kurban, kapan waktu pelaksanaan kurban, ketentuan hewan kurban, cara menyembelih hewan kurban, dan kepada siapa daging kurban tersebut dibagikan. Kurban berasal dari bahasa Arab, yang mana artinya dekat, yaitu koruba. Maka kurban adalah salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna secara bahasa. Namun secara istilah, kurban ialah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah poin pentingnya, bukan karena riya ataupun hal lainnya, tapi niatkanlah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, yaitu maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Id. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban yang biasa disebut dengan nama al-udhiyah, yang bentuk jamaknya al-dahi dengan huruf H tipis, yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di dalam buku Al-Wajiz. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu hari Tasyrik. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Setiap hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13, itu diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban, baik itu siang maupun malam, sama-sama diperbolehkan. Namun Syekh Utsaimin melakukan mengatakan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik. Dalam buku beliau yaitu Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban sesuai Syariat Nabi di halaman 33. Para ulama pun sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar pada hari Idul Adha. Jadi sebelum sholat Id itu tidak boleh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat itu, maka kurbannya sempurna. Dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk waktu pelaksanaan hewan kurban ini, yaitu setelah sholat Id ya. Jangan sampai belum sholat Id sudah melaksanakan kurban. Selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Allah SWT berfirman, dan bagi setiap umat, kami berikan tuntunan berkurban, agar kalian mengingat nama Allah SWT atas rezeki yang telah dilimpahkan kepada kalian, berupa hewan-hewan ternak. Dalam bahasa Arab sebutannya yaitu bahimatul an'am. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Syarat hewan kurban. Kita bisa mendengar hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, seorang sahabat, yaitu mengatakan, pada masa Rasulullah SAW, seorang suami, seorang bapak menyembelih seekor kambing bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini bisa dilihat di dalam kitab Minhajul Muslim,
halaman 264 dan 266. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan onta untuk 10 orang. Jenis-jenis hewan kurban, yaitu kita bisa mengambil dari para sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berkumpul 10 orang untuk berkurban 1 ekor unta dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini hadisnya sahih dari Ibnu Majah dari kitab Al-Wajiz halaman 406. Al-Wajiz ini adalah salah satu kitab fikih yang masyhur. Masyhur ini yaitu sudah umum di khalayak para ulama. Umumnya hewan-hewan yang dikurbankan yaitu onta berumur 5 tahun, untuk sapi berumur 2 tahun. Kambing Jawa umumnya di Jawa ini yaitu 1 tahun lebih. Domba dan kambing sama saja, yaitu 6 bulan. Yang dimaksud di sini yaitu jaz'ah, inilah sebutan dalam bahasa Arabnya. Ada juga ketentuan-ketentuan yang mana kita tidak boleh lupa bahwa hewan-hewan kurban tersebut tidak boleh cacat. Cacatnya maksud di sini yaitu ada yang buta sebelah, namun buta ini jelas. Lalu ada yang sakit dan sakitnya ini jelas. Pincang, jalannya tidak bagus, sudah sangat tua sehingga nggak ada sumsum tulang belakangnya. Karena apa? Kita berkurban itu yakni meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita mengorbankan atau memberikan hewan-hewan kurban yang sangat baik, yaitu yang lebih afdol dicintai. Baiklah, ini adalah yang terpenting dalam acara kurban, yaitu cara penyembelihan hewan kurban tersebut. Yang pertama, yaitu hal-hal yang disunahkan sewaktu menyembelih. Sewaktu menyembelih, shahibul kurban atau orang yang ingin mengorbankan kurbannya itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Maksudnya, dia boleh menyembelih kambing atau sapinya itu dengan tangannya tersendiri. Namun, pada umumnya masyarakat Indonesia itu menyembelih di masjid-masjid. Jadi, itu pun tidak mengapa. Itu karena pemilik kurban biasanya tidak bisa menyembelih ataupun takut terjadi kesalahan ketika menyembelih. Wallahu a'lam. Akan tetapi, orang yang berkurban itu menyaksikan penyembelihannya. Lalu untuk adab-adab sewaktu menyembelih, yang pertama yaitu pisau yang kita siapkan untuk menyembelih kambing atau sapi tersebut, baik itu kambing atau sapi ataupun domba, agar hewan yang dikurbankan tidak merasakan sakit yang terlalu. Lalu selanjutnya hewan yang akan disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya menghadap ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat di bagian lehernya supaya cepat urat-urat yang mengandung darahnya, agar tidak merasakan sakit yang terlalu lama. Untuk syariatnya, untuk syarat bacaan, yaitu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Biasanya umumnya ada tambahan Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min, lalu dibacakan nama yang berkurban. Itu apabila yang menyembelih bukan yang memiliki kurban. Akan tetapi jika yang memiliki kurban membaca sendiri yaitu Allahumma taqabbal minni wa ahli, sekalian untuk keluarganya, itu tidak mengapa. Namun dengan catatan khusus, Bapak memberitahu tidak ada doa khusus yang panjang bagi orang yang kurban ketika hendak menyembelih. Jadi doanya yang tadi saja, yang terpenting itu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dengan namamu ya Allah yang maha besar, menyembelih kurban tersebut. Karena niat kita adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan ucapan salawat? Ini tidak ada disyariatkan. Bahkan Rasulullah SAW tidak ada meriwayatkan hadis yang mana harus membaca salawat. Karena yang ditakutkan adalah ketika seseorang membaca salawat, nanti bisa jadi seseorang membaikkan Nabi SAW ketika menyembelih.
maka sembelihannya tidak murni menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal niat kita berkurban adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengetahui tata cara menyembelih hewan kurban. Bagaimana adab-adabnya? Lalu setelah hewan kurban ini kita sembelih dan kita telah bagi-bagi bagaimana porsinya, kita akan membagikan hewan kurban tersebut. Lantas kepada siapa kita harus membagikannya? Pada umumnya kita membagikan kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Ini lebih baik. Namun apakah orang yang berkurban boleh memakan kurbannya? Ini boleh. Dan ini dinyatakan oleh para ulama wajib memakannya. Biasanya pada umumnya setelah disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang kaya itu namanya dihadiahkan. Lalu untuk disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Ini diperbolehkan hanya waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan seperti apa, Ustaz? Maksudnya waktu tersebut ketika menyembelih hewan kurban adalah waktu yang paceklik atau susah bahan makanan. Jadi yang berkurban boleh menyimpan sebagian hewan-hewan daging kurbannya. Namun pada umumnya pada saat ini seperti kemarin kita berkurban, itu boleh yang berkurban memakan daging kurbannya sepertiganya, lalu yang lainnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Para ulama mengatakan membagikan hewan kurban kepada orang kafir bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada Imam Malik mengatakan diberikan kepada selain mereka lebih aku sukai. Jadi Imam Malik mengatakan boleh saja, namun kepada yang lain lebih disukai. Jadi kalau ada orang muslim yang tetangga kita lebih membutuhkan, itu lebih baik. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa haram hukumnya membagikan daging kurban kepada orang kafir. Lalu untuk kurban yang biasa bagaimana, Ustaz? Apabila kita ingin membagikan daging kurban ini untuk menarik hati mereka agar mereka tertarik memasuki Islam, ini tidak mengapa. Lalu yang terpenting yang ingin Bapak sampaikan di sini, nak, pada umumnya hewan kurban ini ada sebagian orang yang menyalahgunakan, ada malah yang menjual belikan, ada yang kulitnya, kepalanya, bulunya, tulangnya ini malah diperjualkan. Ini hal-hal yang sangat tidak baik. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bahwa Ali diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya. Beliau juga memerintahkan Ali untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya dan tidak memperbolehkan Ali mendapatkan apapun darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seseorang yang ia menjadi tukang jagal atau tukang potong hewan kurban itu tidak ada kewajiban untuk mengambil dari daging kurban itu. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, Bapak ingin menyampaikan suatu hal penting atau poin penting yang umumnya ditanyakan oleh umat muslim. Dan ini masuk ke dalam bab berkurban ini. Semisalkan Bapak memberikan permisalan ini agar kalian bisa lebih memahami maksud Bapak. Jadi si Adi ingin mengirim uang kepada Budi. Namun karena tidak bisa bertemu langsung, maka Adi mengutus si Rudi untuk mengantarkan uang tersebut kepada Budi. Namun dalam proses pengantaran uang tersebut akan ada biaya transport dan lainnya. Maka Adi memberikan sejumlah uang kepada Rudi untuk biaya transport. Pertanyaannya, bolehkah uang ini diambil dari uang yang dititipkan oleh si Adi yang akan dikirimkan kepada Budi? Semua orang akan menjawab tidak boleh, karena berarti mengurangi uangnya Budi. Bagaimana anak-anak, apakah paham? Baik, Bapak bikin permisalan yang lebih simpel lagi.
Jadi uang si Adi, uang si Budi yang akan dikirimkan oleh si Adi melalui si Rudi, apakah si Rudi boleh mengambil uang 1 juta tadi? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena uang yang akan dikirimkan Adi kepada Budi itu akan berkurang. Lalu si Rudi ini sudah mendapatkan uang transport. Jadi uangnya, jasanya si Rudi sudah dibayar langsung oleh si Adi. Nah, maka ini kita buat permisalan seperti halnya panitia. Orang yang memiliki kurban yaitu si Adi. Sedangkan si Rudi adalah orang-orang panitia. Jadi, apakah boleh panitia mengambil uang yang dikirimkan oleh si Adi untuk si Budi? Tentu saja tidak bisa. Maka, panitia mengambil jatah khusus sebagai ganti jasa atau kerja, ini tidak diperbolehkan. Lalu untuk semua kulit, kepala, dan kaki hewan kurban, baik itu tanduk maupun ekornya, tunjuk sejumlah orang miskin ataupun orang-orang yang berhak untuk menerima bagian-bagian tersebut untuk mengambilnya sendiri ataupun antarlah ke rumahnya sehingga itu lebih baik dan tidak ada terjadi perebutan atau merasa panitia lebih berhak mengambilnya. Maka status panitia dalam hal ini adalah sebagai wakil dari pemilik hewan kurban tersebut. Serahkan semua, baik dari tanduk hingga ke ekor hewan kurban tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan mengambil daging kurban atau hal lainnya itu sebagai ganti jasa. Itu tidak diperbolehkan. Semoga kalian lebih memahami. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini. Untuk murid-murid Bapak kelas 9 SMP IT Akidah, baik itu kelas A ataupun kelas B, jika kalian masih ingin bertanya ataupun beberapa penjelasan atau penjelasan Bapak yang kurang kalian pahami ataupun kurang merinci, kalian bisa bertanya melalui via japri ke Bapak ataupun melalui wali kelas. Semoga bermanfaat buat kalian semua, insyaallah. Akhirul kalam, Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.